Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 8 Desember 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini menggugah dan mengubahkan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noni Kaumpungan. Silakan Ibu Noni. Selamat pagi. Renungan pagi hari ini berjudul Nasib dari Gembala-Gembala Palsu. Ayat inti kita terdapat dalam Yeremia 25 ayat 34. Mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala, berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba. Sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih, dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Pendeta yang telah mengorbankan kebenaran untuk memperoleh perkenanan manusia sekarang melihat pengaruh dan akibat dari pengajaran-pengajarannya. Nyatalah bahwa mata yang maha melihat mengikutinya, sementara ia berdiri di belakang mejanya, sementara berjalan di jalan-jalan kota, sementara ia berbaur dengan orang-orang dalam berbagai kegiatan hidup. Setiap emosi jiwa, setiap baris yang dituliskan, setiap kata-kata yang diucapkan, setiap tindakan yang menuntun orang-orang untuk berlindung di benteng kepalsuan adalah tindakan menabur benih, dan sekarang dengan jiwa-jiwa yang malang dan hilang di sekelilingnya, ia memandang penuaian. Para pendeta dan orang-orang melihat bahwa mereka tidak memelihara hubungan yang benar dengan Allah. Mereka melihat bahwa mereka telah memberontak melawan pembuat semua hukum yang adil dan benar. Tindakan mengesampingkan perintah-perintah ilahi akan menyebabkan bermunculannya kejahatan, perselisihan, kebencian, kelaliman, sehingga dunia ini menjadi suatu kancah pertikaian dan wadah kejahatan. Inilah pemandangan yang tampak sekarang kepada mereka yang menolak kebenaran dan yang memilih untuk menyenangi kesalahan. Tidak ada bahasa yang dapat menyatakan kerinduan yang dirasakan oleh mereka yang tidak patuh dan yang tidak setia, untuk mana mereka telah hilang selamanya, kehidupan yang kekal. Manusia yang telah disembah dan dipuja oleh dunia ini, oleh karena bakat-bakat dan kecakapan mereka sekarang, melihat perkara-perkara ini dalam terangnya yang sebenarnya. Mereka menyadari apa yang hilang dari mereka oleh karena pelanggaran, dan mereka tersungkur di kaki orang-orang yang kesetiaannya telah mereka benci dan hinakan, dan mengakui bahwa Allah telah mengasihi mereka. Orang-orang melihat bahwa mereka telah diperdaya. Mereka saling menuduh satu sama lain, telah menuntun mereka kepada kebinasaan. Tetapi semuanya bersatu menimpahkan hukuman mereka yang paling pahit itu kepada para pendeta. Gembala-gembala yang tidak setia itu telah membuat hal-hal yang menyenangkan. Mereka telah menuntun para pendengarnya meniadakan hukum Allah dan menganiaya mereka yang memeliharanya. Sekarang dalam keputusasaan mereka, guru-guru ini mengakui pekerjaan penipuan mereka di hadapan dunia ini. Orang banyak dipenuhi oleh kemarahan besar. Kami telah hilang, seru mereka, dan engkaulah penyebabnya kebinasaan kami. Dan mereka berbalik menentang gembala-gembala palsu itu. Seseorang yang pada suatu waktu mereka paling kagumi akan dikutuk dengan kutukan yang paling mengerikan. Tangan-tangan yang pada suatu waktu memahkotai mereka dengan mahkota daun-daunan kebenangan akan bangkit membinasakan mereka. Pedang-pedang yang telah digunakan untuk membunuh umat Allah, sekarang mereka gunakan untuk membinasakan musuh-musuh mereka. Di mana-mana ada keributan dan pertumpahan darah.
Alfa dan Omega jilid 8 halaman 691 dan 692. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Sehubungan dengan gembala-gembala palsu, hal ini bukan hanya terjadi di luar gereja Advent, tetapi juga di dalam gereja Advent. Kita sering tergoda untuk melihat keluar, padahal di dalam juga ada gembala-gembala palsu. Roh Nubuat menyatakan ciri-cirinya yang salah satunya adalah si gembala mengorbankan kebenaran agar anggota berkenan kepadanya. Masih ingat salah satu dosa Babel? Kita baca dalam Pulang ke Rumah halaman 346 paragraf 1 yang berkata, para pendeta memberitakan cerita-cerita dongeng, menubuatkan perkara-perkara yang enak untuk meredakan ketakutan mereka dan untuk mendiamkan hati nurani mereka yang telah bangkit. Jadi, hati nurani umat mulai bangkit untuk kebenaran firman Allah, tetapi para pendeta memberikan cerita dongeng dalam meredam keingintahuan umat-umat. Apakah hal ini terjadi dalam tubuh umat Allah? Sudah terjadi. Kemudian pada saat Yesus menyelesaikan pekerjaannya dalam bilik yang maha suci, pintu kasihan pun ditutup. Lalu terjadilah masa kesusahan Yakub. Pada saat itu ada kelaparan, yaitu kelaparan akan firman Allah. Akankah mereka mendapatkannya? Roh Nubuat menuliskan dalam Spiritual Gifts, volume 1, halaman 200, paragraf 1. Apa yang tidak akan mereka berikan untuk satu kata persetujuan dari Allah? Tapi tidak, mereka harus lapar dan haus. Hari demi hari mereka meremehkan keselamatan dan menghargai kesenangan duniawi, kekayaan duniawi, lebih tinggi daripada bujukan dan harta surgawi manapun. Mereka telah menolak Yesus dan membenci orang-orang kudusnya. Yang kotor harus tetap kotor selamanya. Artinya, mereka yang lapar akan firman Allah rela korbankan apa saja asal mereka mendapatkan persetujuan dari Allah dan bebas dari masa kesusahan itu. Tetapi tidak. Sebagaimana pintu kasihan sudah ditutup, tidak ada lagi yang bisa bertobat. Itu sebabnya Roh Nubuat katakan mereka harus lapar dan harus haus. Sebab kesempatan sudah banyak diberikan, tetapi mereka lebih menyukai kesenangan dunia dan kekayaan dunia. Mereka menolak Yesus dan membenci umat-umatnya yang kudus. Sudah terlambat bagi mereka untuk bertobat. Mereka tetap kotor selamanya. Nah, perhatikan apa yang terjadi kemudian. Dalam paragraf 2, Nyonya White menceritakan. Mari kita baca. Spiritual Gifts, volume 1, halaman 200, paragraf 2. Menjelaskan. Sebagian besar orang jahat sangat marah karena mereka menderita akibat tulah. Itu adalah pemandangan penderitaan yang menakutkan. Para orang tua dengan getir mencela anak-anak mereka, dan anak-anak mencela orang tua mereka. Saudara laki-laki mencela saudara-saudara perempuan mereka, dan saudara-saudara perempuan mencela saudara-saudara laki-laki mereka. Tangisan ratapan yang keras terdengar ke segala arah. Engkaulah yang menahan saya dari menerima kebenaran, yang akan menyelamatkan saya dari saat yang mengerikan ini. Orang-orang berbalik kepada para pendeta dengan kebencian yang pahit, dan mencela mereka, mengatakan kepada mereka, engkau tidak memperingatkan kami. Engkau memberitahu kami bahwa seluruh dunia harus bertobat dan berseru damai-damai untuk menenangkan setiap ketakutan yang timbul. Engkau belum memberitahu kami tentang jam ini, dan mereka yang memperingatkan kami tentang hal ini, engkau katakan adalah orang-orang fanatik dan orang-orang jahat yang akan menghancurkan kami. Tapi para pendeta saya lihat tidak luput dari murka Allah. Penderitaan mereka 10 kali lipat lebih besar dari orang-orang mereka. Jadi, mereka menderita kelaparan akan firman Allah dan tidak bisa mendapatkannya lagi. Lalu mereka marah kepada keluarga, sebab keluarga mereka yang halangi mereka untuk terima kebenaran.
Serta terlebih lagi mereka marah kepada para pendeta mereka yang tidak mengajarkan kebenaran yang menyelamatkan dan malah menyatakan damai-damai. Dan orang-orang yang mengabarkan kebenaran kepada mereka disebut fanatik dan jahat oleh para pendeta tersebut. Padahal pendeta mereka yang salah. Tidak heran mereka marah sekali kepada para pendeta dan para pendeta tersebut tidak luput dari murka Allah. Perhatikan, para pendeta yang menipu umat itu akan menderita 10 kali lipat. Mari kita amarkan kepada para pendeta dan para keluarga kita. Kalaupun pada akhirnya para pendeta itu serta keluarga kita tidak berkenan kepada kebenaran yang kita kabarkan, itu pilihan mereka. Intinya kita perlu kabarkan. Perhatikan, mereka marah kepada keluarga dan para pendeta yang juga turut menderita akibat tulah. Artinya, mereka ini semua adalah kelompok yang tidak selamat. Sesama yang binasa baku marah. Karena ada kelompok yang sebenarnya tahu kebenaran, tetapi menghalangi orang lain atau keluarga untuk terima kebenaran itu. Orang-orang yang seperti ini juga tidak selamat. Mereka menutup mata terhadap kebenaran dan bahkan halangi orang lain untuk terima kebenaran itu. Jangan lihat denominasi lain dulu. Hal ini sudah terjadi di dalam gereja Advent yang sekarang ini. Apalagi nasihat roh nubuat tentang gembala palsu atau pendeta palsu. Dalam tulisan-tulisan permulaan, ada perikop tentang gembala palsu. Nyonya White menyatakan bahwa Allah memberikan kebenaran kepada kelompok-kelompok yang mengaku Advent. Namun untuk mengerti akan kebenaran itu bukan dengan cara datang hadir dalam pertemuan yang dipimpin oleh mereka yang dalam kesalahan dan kegelapan. Artinya, jangan cari kebenaran Allah dengan cara datang beribadah dan mendengarkan dari pendeta palsu. Bahkan roh nubuat menekankan yang berikut ini dari tulisan-tulisan permulaan halaman 203 paragraf 1 yang berkata, Allah tidak senang pada kita bila mana kita pergi mendengarkan yang salah tanpa disuruh pergi. Karena kecuali ia menyuruh kita kepada perkumpulan-perkumpulan itu, di mana kesalahan dipaksakan kepada orang banyak dengan kuasa kemauan, maka ia tidak akan menjaga kita. Malaikat-malaikat berhenti mengawal kita, dan kita dibiarkan menjadi bulan-bulanan musuh, digelapkan dan dilemahkan olehnya dan kuasa-kuasa malaikat-malaikatnya yang jahat, dan terang yang ada di sekeliling kita menjadi cemar dengan kegelapan. Renungkan nasihat ini, saudaraku dalam Tuhan. Jika sudah jelas salah, tidak perlu pergi dengar. Allah tidak jaga kita, malaikat tidak kawal kita, dan kita akan jadi bulan-bulanan setan serta malaikat-malaikatnya jika tetap pergi dan dengar. Dan jangan lihat keluar dulu, lihat dalam gereja sendiri. Terlalu mudah bagi kita untuk lihat keluar, sementara di dalam banyak kepalsuan yang dikabarkan dan kita dengar-dengar. Nyonya White lanjutkan, saya lihat bahwa kita tidak ada waktu untuk dihabiskan percuma untuk mendengarkan cerita-cerita dongeng. Pikiran kita tidak boleh dibelokkan sedemikian rupa, tapi harus diisi dengan kebenaran masa kini. Sebab jika kita mendengarkan doktrin-doktrin palsu dan ajaran yang salah, maka pikiran kita tidak dapat tinggal dalam kebenaran yang menyelamatkan kita. Artinya, jika sudah memiliki kebenaran, jangan lagi dengar-dengar yang salah dan palsu. Meskipun pendeta sekalipun yang ajar, karena memang ada pendeta-pendeta palsu juga. Itu sebabnya, ingat kembali kutipan berikut ini yang sudah kita pelajari pada awal tahun 2020 ini, yang tertulis dalam manuskrip nomor 12 tahun 1901 paragraf 12, yang menjelaskan, Alkitab tidak hanya diberikan untuk para pendeta dan orang-orang terpelajar. Setiap pria, wanita, dan anak harus membaca kitab suci untuk dirinya sendiri. Jangan bergantung pada pendeta untuk membacanya untukmu. Alkitab adalah firman Allah bagi Anda. Orang miskin membutuhkannya sebanyak orang kaya, yang tidak terpelajar sebanyak yang terpelajar. Dan Kristus telah membuat firman ini dengan begitu sederhana, sehingga dalam membacanya tidak perlu ada yang perlu tersandung.
Biarlah orang yang rendah hati membaca dan memahami firman yang diberikan oleh guru yang paling bijaksana yang pernah ada di dunia ini. Dan di antara raja-raja, para gubernur, negarawan, dan orang-orang yang paling berpendidikan di dunia, tidak ada yang lebih besar dari dia. Saudaraku dalam Tuhan, ini adalah amaran keras bagi umat-umat Allah, khususnya umat-umat gereja Advent yang sekarang ini. Karena banyak yang andalkan pendeta dan kaum terpelajar seperti ahli teologi untuk membacakan Alkitab bagi mereka. Padahal Alkitab adalah untuk semua orang dan guru Alkitab adalah Kristus. Murid-murid Yesus bukanlah kaum terpelajar, tapi mereka mau diajar Kristus. Bahkan ada dari mereka yang hanya nelayan. Kita semua bisa belajar firman Tuhan dan mengerti karena kita punya guru agung yang lebih besar dari siapapun di dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Dan ajaran Yesus sederhana dan jelas. Maukah saudara diajar oleh Yesus? Kita bukan merendahkan peran pendeta, tetapi pendeta bukan juru selamat kita. Pendeta bukan guru yang paling bijaksana. Bahkan para pendeta juga harus belajar dari Yesus. Dan setelah mereka belajar dari Yesus, baru mereka kabarkan kepada umat. Sehingga yang mereka kabarkan adalah kebenaran dan bukan dongeng atau kepalsuan. Kalau memang doktor teologi yang diperlukan, maka Yesus dan Yohanes Pembaptis akan disekolahkan di sekolah rabi-rabi. Tetapi tidak. Yesus diajar oleh Allah dan ibunya. Demikian juga Yohanes diajar oleh Allah di alam. Baru sesudah itu Yesus dan Yohanes ajar umat-umat. Ini prosedur yang benar. Bukan karena tingginya gelar pendidikan kita, tapi siapa guru kita. Jadikan Yesus guru agung kita dan Dia masih mengajar sampai sekarang melalui kehadiran Roh-Nya. Sebagai penutup, berikut nasihat Roh Nubuat tentang membaca Alkitab dan contoh kecil dalam belajar Alkitab. Manuskrip Releases volume 18 halaman 145 paragraf 2 berkata, mereka yang percaya pada firman Allah sebagaimana hal itu dibaca sedang berjalan dalam terang, karena Alkitab adalah penafsir dirinya sendiri. Penting untuk membaca Alkitab sebagaimana dibaca atau sebagaimana tertulis, karena yang ditulislah yang kita bisa baca. Jangan baca apa yang tidak tertulis. Roh Nubuat melanjutkan dalam Testimonies for the Church volume 4 halaman 499 paragraf 1. Ketika Anda menyelidiki Alkitab dengan hasrat yang sungguh-sungguh untuk mempelajari kebenaran, Allah akan menghembuskan Roh-Nya ke dalam hati Anda dan membuat pikiran Anda terkesan dengan terang firman-Nya. Alkitab adalah penerjemah dirinya sendiri. Satu perikop menjelaskan yang lain. Dengan membandingkan ayat-ayat yang merujuk pada subjek yang sama, Anda akan melihat keindahan dan harmoni yang belum pernah Anda impikan. Inilah cara belajar Alkitab yang benar, yaitu dengan kuasa Allah, Roh-Nya Allah yang kudus dan bukan oknum lain. Dan membandingkan bagian demi bagian serta ayat dengan ayat sesuai konteksnya. Maka kebenaran akan nyata dan memerdekakan. Dan dalam membaca Alkitab, turut kepada nasihat Roh Nubuat berikut ini yang tertulis dalam Membina Kehidupan Abadi bab 8 halaman 79 sampai 80 yang menjelaskan, adakah Anda bertanya, apakah yang aku perbuat supaya selamat? Engkau harus menyerahkan pendapat-pendapat yang telah ditetapkan terlebih dahulu, ide-ide turunanmu serta yang sudah ditanamkan pada pintu penyelidikan. Jika Anda menyelidiki kitab suci untuk menunjukkan pendapat-pendapatmu sendiri, Anda tidak akan pernah menjangkau kebenaran. Selidikilah untuk memahami apa yang dikatakan Tuhan. Jika keyakinan timbul waktu Anda menyelidiki, jika Anda melihat bahwa pendapat-pendapatmu yang diserangi tidak sesuai dengan kebenaran, jangan salah tafsirkan kebenaran itu untuk dicocokkan dengan kepercayaanmu sendiri. Tapi terimalah terang yang telah diberikan. Bukalah pikiran dan hati agar Anda dapat memandang perkara-perkara yang ajaib dari firman Allah. Untuk itu, mari kita lihat contoh kecil dalam aplikasi nasihat-nasihat ini.
Mari kita buka Efesus 2 ayat 18 yang berkata, "Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa." Ingat nasihat roh nubuat dalam membaca Alkitab untuk menyerahkan pendapat-pendapat yang telah ditetapkan terlebih dahulu, ide-ide turunanmu, serta yang sudah ditanamkan. Kita tinggalkan semua itu pada pintu penyelidikan. Artinya, tinggalkan pendapat atau ajaran turun-temurun. Nah, bagi kaum Trinitas, dalam membaca ayat ini mudah sekali bagi mereka untuk berkata bahwa ayat ini adalah bukti adanya Trinitas. Sebab ada Dia yang adalah Yesus dan ada Roh yang bagi mereka adalah Allah Roh sebagai jalan masuk kepada Bapa. Karena ada Bapa dinyatakan dalam ayat ini. Jadi ada 3 oknum. Dia, yaitu Yesus, kemudian Roh, yaitu Allah Roh, dan Bapa, yaitu Allah Bapa. Ini bagi mereka yang mempunyai pemikiran atau percaya kepada doktrin Trinitas. Nah, ada berapakah jalan masuk kepada Bapa sesuai dengan ajaran Alkitab? Untuk kita mengetahuinya, kita perlu mengingat bahwa dalam membaca Alkitab, kita harus tinggalkan pendapat dan ide turunan. Nyonya White katakan, selidikilah untuk memahami apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya dan bukan mencocokkan ayat kepada pendapat kita. Karenanya, mari kita tinggalkan semua pendapat dari pikiran kita dan lihat apa yang firman Allah nyatakan. Ingat tadi roh nubuat katakan bahwa Alkitab adalah penafsir dirinya sendiri, yaitu dengan membandingkan ayat dengan ayat yang merujuk pada subjek yang sama. Nah, apa fokus dari ayat ini? Oleh karena Yesus, katanya, ada 2 pihak dalam satu roh mendapat jalan masuk kepada Bapa. Karenanya fokus ayat ini adalah jalan masuk kepada Bapa. Sebab oleh karena dosa kita terputus dengan Allah Bapa. Karenanya, mari kita cari penjelasan yang sama sehubungan dengan jalan masuk kepada Bapa di dalam Alkitab. Kita buka Yohanes 14 ayat 6 yang berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Siapakah jalan masuk kepada Bapa dalam ayat ini? Yesus Kristus. Ada berapa jalan masuk kepada Bapa sesuai ayat ini? Hanya 1. Sebab Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Artinya, Yesuslah satu-satunya jalan masuk kepada Bapa. Paulus juga menuliskan dalam Ibrani 10 ayat 20 yang berkata, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus membuka jalan baru dan hidup kepada Bapa. Tirai robek dan kita dapat dengan penuh keberanian masuk menghadap Bapa melalui dan di dalam Yesus Kristus. Paulus juga menyatakan hal yang serupa dalam buku Efesus. Efesus 3 ayat 12 yang berbunyi, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Siapakah Dia yang Paulus maksudkan? Yesus Kristus. Perhatikan, Paulus tulis dengan jelas, di dalam Dia, artinya di dalam Yesus, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah yang adalah Allah Bapa. Sebab bagi Paulus ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi jelas sekali, ayat menjelaskan ayat tentang subjek yang sama, yaitu tentang jalan masuk. Dan satu-satunya jalan masuk kepada Allah Bapa adalah Yesus Kristus. Karenanya mari kita kembali ke Efesus 2 ayat 18. Dari semua penjelasan ayat demi ayat tadi, roh siapakah yang dimaksudkan Paulus? Ingat, tinggalkan pendapat dan ide. Kenapa? Karena jika saudara berkata bahwa roh itu adalah Allah Roh Kudus, maka saudara membuat Alkitab dan Rasul Paulus bertentangan dengan diri mereka. Sebab Alkitab berkata hanya Yesus satu-satunya jalan masuk kepada Bapa,
dan Paulus juga menyatakan demikian. Bahkan Paulus mengatakan, di dalam Yesus kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Maka artinya, bila mana kita belajar Alkitab dengan benar, makna kalimat di dalam satu roh dan kalimat di dalam Yesus adalah sama. Sebab hanya satu jalan masuk kepada Bapa. Makanya roh tersebut harus berhubungan dengan Yesus itu sendiri. Artinya roh tersebut adalah rohnya Yesus Kristus dan bukan oknum lain. Inilah cara belajar Alkitab yang Roh Nubuat nasihatkan. Jadi jelas, Efesus 2 ayat 18 sama sekali tidak mengajarkan Trinitas. Oleh Yesus, yaitu dalam rohnya, kita mendapat jalan masuk kepada Bapa. Inilah yang Paulus dan Alkitab ajarkan. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua agar jangan terjerumus kepada ajaran palsu dari para pendeta palsu. Dan biarlah kita himbau para pendeta untuk andalkan Yesus sebagai guru agung mereka sebelum mereka mengajar umat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran serta nasihat pada pagi hari ini, khususnya kepada para pendeta, karena ada banyak pendeta palsu yang mengajarkan ajaran palsu, bahkan menghalangi umat untuk belajar kebenaran. Padahal kebenaran itulah yang menyelamatkan. Tuhan, biarlah apa yang kami terima pagi hari ini menggugah dan mengubahkan hidup kami, serta kami juga mengamarkan para pendeta agar menjadikan Kristus satu-satunya guru agung, guru paling bijaksana bagi mereka. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.